Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Musim hujan neraka yang agung menyapu, tampaknya tanpa akhir. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak hantu iblis yang memenuhi benda itu, tetapi mereka terorganisir, dengan jenderal, komandan, kapten, pemimpin pasukan, dan sejenisnya. Mereka benar-benar pasukan yang ingin menyerang pesawat keberadaan lain. Iblis-iblis perunggu yang dimiliki Yang Qi adalah salah satu pemimpin, dari alam neraka yang lebih tinggi. Dia memimpin sebagian besar pasukan yang terdiri dari jutaan hantu iblis. Saat ini, Yang Qi tahu bahwa dia tidak bisa menunjukkan wajahnya di musim hujan neraka. Ada Half Sage di sana-sini, dan jika dia mengungkapkan dirinya, dia pasti akan berada dalam bahaya besar. Seperti kata pepatah, bahkan orang kuat pun tidak bisa melawan seluruh sekawanan serigala. Dia hanya bisa menunggu sampai iblis-iblis mencapai pesawat lain. Mudah-mudahan, dia bisa masuk ke pesawat itu, dan kemudian mencari cara untuk pulang. Sayangnya, dia tidak tahu di mana dia berada, atau seberapa jauh dia dari rumah. Semoga pagoda Kaisar Agung pada akhirnya akan membantunya menentukan lokasi yang tepat dari benua kaya subur. Meskipun sangat jauh dari rumah, dia masih bisa merasakan hubungan yang samar dengan tempat itu. Sayangnya, tingkat kultivasinya terlalu rendah sekarang untuk benar-benar melakukan perjalanan. Untungnya, dia sangat dekat dengan transformasi ruang void. Begitu dia menemukan tempat yang damai dan tenang untuk membuat terobosan, dia akan memiliki kekuatan untuk mematahkan belenggu ruang dan kehampaan. Batu roh tingkat bijaksana yang dia pegang di tangannya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Pelariannya dari orang-orang bijak agung mengharuskannya menguras sebagian besar kekuatannya. Tingkat kekuatan yang saya butuhkan saat ini sangat konyol. Jika batu roh tingkat bijaksana hanya bisa membawa saya ke transformasi ruang void, bagaimana mungkin saya akan mencapai transformasi 5 fase di mana saya akan mendapatkan batu yang lebih berdaulat dan bijaksana? Jangan bilang aku harus kembali ke benua barat lagi. Itu sepertinya bukan pilihan. Saat dia duduk di sana di pagoda Kaisar Agung, dia memusatkan pikirannya pada prahara spasial. Saat ini, kekuatan spasial mengintai di dalam dirinya, siap untuk meletus pada saat itu juga. Pengejaran sebelumnya benar-benar membuka banyak potensi saya. Sayangnya, itu juga membuang banyak waktu. Saya harus pulang secepat mungkin, dan membunuh putra mahkota. Bahkan hari-hari yang dia habiskan di benua barat mengkhawatirkan. Lagi pula, apa yang akan terjadi jika Hua Tianxiong dan Tuan Muda Kain Kafan Surga menyerang putra mahkota tanpa dia? Kecuali dia secara pribadi dapat melihat putra mahkota mati, dia tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Kamu benar-benar melarikan diri dari kekosongan murni Sage besar, kata Lady Princess Silvermoon yang ketakutan. Kembali ketika dia menyadari bahwa Yang Qi berselisih dengan orang bijak agung, dia benar-benar yakin bahwa kekosongan murni Sage besar akan menangkap atau membunuhnya, dan dengan demikian, membebaskannya. Sebaliknya, Yang Qi melarikan diri ke tempat yang aman, meninggalkannya dalam keputusasaan total. Jika orang bijak hebat tidak bisa berurusan dengan Yang Qi, lalu siapa yang bisa? Sampai sekarang, tampaknya sama sekali tidak mungkin baginya untuk memenangkan kebebasannya. Adapun individu lain di pagoda Kaisar Agung, pertarungan antara orang bijak besar dan Yang Qi begitu intens sehingga banyak dari mereka pingsan hingga pingsan. Baru sekarang mereka mulai pulih. Setelah menjernihkan pikirannya, Sage Great Master berkata, "Saudara Yang Qi, apakah Anda benar-benar melarikan diri?" Mereka adalah orang bijak hebat. Dan kekosongan murni Sage besar, ya, dia benar-benar terkenal di benua barat. Orang bijak hebat Yang Qi menjawab dengan dingin. Bahkan mereka tidak bisa membunuhku. Jika dia bisa membawa orang-orang ini kembali ke benua kaya subur, maka cerita yang akan mereka ceritakan hanya akan meningkatkan reputasinya. Dia akan menjadi sangat terkenal sehingga putra mahkota pun tidak akan bisa menandinginya. Pada titik ini, iblis-iblis perunggu mengirim pesan mental ke Yang Qi. "Tuanku, ruang abu-abu dari benua Quick Dawn ada di depan. Disitulah angin monsun menuju. Anda harus sangat berhati-hati, Pak. Benua gempa fajar memiliki ahli sebanyak langit memiliki awan. Dan mereka dengan hati-hati menjaga celah di ruang abu-abu mereka. Begitu tentara kita tiba, itu akan menjadi pembantaian." Setelah memiliki iblis-iblis ini, Yang Qi telah menggunakan segel Dewa Iblis dan portal neraka untuk menaklukkannya secara menyeluruh. Jika dia mau, dia bisa mengekstrak inti iblisnya dengan satu pikiran. Tentu saja, itu semua berkat spora iblis, dan kekuatan kalung mutiara 9 bintang. Kalau tidak,
Bagaimana mungkin dia bisa menaklukkan iblis-iblis bintang astral itu hanya malu menjadi sekuat Hua Tianxiong atau Tuan Muda Kain Kafan Surga? Apa benua gempa fajar musim hujan sedang menuju ke sana? Yang Qi sangat terkejut sehingga dia gemetar. Dia telah mendengar tentang benua gempa fajar, dan tahu bahwa itu adalah tempat yang penting. Itu bahkan telah menjadi lokasi yang signifikan pada zaman benua liar Yore. Itu jauh lebih besar dari benua barat atau benua kaya subur, dan menurut catatan kuno, adalah lokasi dengan banyak seniman energi yang kuat. Itu dianggap sebagai bidang yang lebih tinggi, sedangkan benua kaya subur dianggap sebagai bidang yang lebih rendah. Keduanya tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Kaisar Hantu Yama telah dipenjarakan oleh para ahli dari benua itu, dan mereka telah menggunakan baja Dewa Quick Down dan bahkan setelah semua waktu yang telah berlalu, masih belum membebaskan dirinya. Bagaimana Yang Qi bisa menebak bahwa dia akan dibawa oleh monsun neraka ke benua Quick Fajar, alam eksistensi yang lebih tinggi yang legendaris itu? Yah, tidak apa-apa. Mari kita lihat seperti apa benua gempa fajar ini. Mungkin saya bisa mendapatkan beberapa batu roh, atau bahkan lebih baik lagi, batu abadi. Jika benua barat memiliki batu abadi, maka benua Quick Fajar juga akan memilikinya. Yang Qi hanya melanjutkan dengan monsun neraka, memulihkan energinya dan mencari pencerahan kultivasi. Dia bahkan diam-diam mengamati iblis-iblis yang kuat di sekitarnya dengan harapan dapat mempelajari hal-hal baru. Saat dia membangun Sovereign Lord True Energy, dia akhirnya mencapai level maksimumnya, dan kemudian mulai menyimpan sebagiannya dalam formasi mantra di Pagoda Kaisar Agung. Pagoda dapat menyimpan banyak jenis energi sejati dalam dimensi yang unik, sampai pada titik di mana Yang Qi secara teoritis dapat mengisi dirinya sendiri sepenuhnya dari keadaan kosong. Cadangan seperti itu akan sangat membantu ketika dia mencoba mencapai transformasi ruang void. Akhirnya, energi sejati penguasa yang berdaulat di Pagoda Kaisar Agung seperti lautan yang bergolak. Saat proses berlangsung, batu roh tingkat bijak perlahan menyusut ke bawah dan ke bawah sampai akhirnya menghilang. Pada saat itu, Yang Qi membuka mata tuannya dan melihat ke kejauhan, di mana sebuah bola besar bisa dilihat. Itu adalah sebuah planet. Itu sangat besar, tampaknya tak terkalahkan, dengan aura berdenyut yang akan menyebabkan siapapun yang melihatnya gemetar dalam hati. Dan disitulah angin monsun sedang menuju. Planet ini memiliki awan yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya, dan dikelilingi oleh cahaya bercahaya yang tidak lain adalah ruang abu-abunya. Yang mengejutkan, benua Quick Fajar sebenarnya adalah sebuah planet, bukan benua dengan langit yang melengkung dan bumi yang datar. Ini adalah pertama kalinya Yang Qi melihat dunia planet yang utuh, dan dia tidak bisa menahan keterkejutan yang memenuhi hatinya. Bagaimanapun, tanah airnya, benua kaya subur, sangat berbeda dari ini. Itu memiliki langit melengkung dan bumi datar tanahnya seperti piring, dan langitnya seperti mangkuk yang menutupinya. Jika benua itu bulat, bagaimana dengan orang-orang di bawah? Bukankah seharusnya mereka jatuh? Banyak pertanyaan seperti ini muncul di benaknya. Namun, dia ingat membaca catatan kuno yang berbicara tentang benua bulat, di mana energi roh surga dan bumi mengalir dalam siklus yang sempurna. Mungkin itu ada hubungannya dengan itu. Bagaimanapun, hanya tempat seperti ini yang benar-benar bisa disebut dunia. Setelah memikirkannya, Yang Qi menyadari bahwa benua gempa fajar mungkin bisa disebut planet fajar gempa. Setelah melihat tempat yang sangat besar, dia langsung memikirkan peta yang dia lihat dari benua kaya subur. Dibandingkan dengan tempat ini, benuanya sangat kecil. Di planet yang merupakan benua gempa fajar, adalah mungkin untuk melihat segala macam warna yang berbeda. Itu karena berbagai fitur medan seperti hutan, lautan, gunung, dan sejenisnya. Adapun tanah berbintik-bintik, salah satu dari mereka sebenarnya lebih besar dari benua kaya subur. Benua kaya subur seperti biji wijen, dan benua gempa fajar seperti semangka. Hampir tidak mungkin membayangkan seperti apa keadaan di sana. Yang Qi bahkan tidak berada di dekat tempat itu, dan dia sudah bisa merasakan kekuatan dan energi vitalnya. Energi murni tempat ini disebut energi roh Quick Fajar, dan kualitasnya jauh lebih tinggi daripada energi vital di benua kaya subur. Itu lebih seperti 9 yang Immortal Energy, Clear Heaven True Energy atau Great Void True Energy. Mempertimbangkan bahwa penghuni tempat ini dapat menyerap energi sejati seperti itu, serta energi roh yang memenuhi area tersebut, seberapa kuatkah mereka? Tidak heran para ahli top di tanah airnya selalu mengagumi benua gempa fajar, dan ingin pergi ke sana. Perasaan yang sama yang akan dialami orang-orang yang tumbuh di desa pertanian kecil, tetapi bermimpi pergi ke kota besar. Saat monsun neraka mendekat, aura melonjak keluar dari planet yang menyebabkan seluruh monsun bergetar, memperlihatkan iblis-iblis di dalamnya.
Iblis-iblis segera mulai memanggil dalam bahasa mereka. Menyerang, taklukkan Quick Fajar. Secara massal, mereka mulai menyerang ke arah benua. Segera, Yang Qi melihat kekuatan benua Quick Fajar, ahli berbaju besi yang merupakan pejuang energi dan pembudidaya, semuanya bertarung dengan kekuatan penuh melawan iblis-iblis. Ini tidak ada hubungannya denganku, pikir Yang Qi. Aku hanya perlu masuk ke benua Quick Fajar dan menerobos transformasi ruang void. Dengan itu, dia meninggalkan iblis-iblis yang dia miliki dan menggunakan pagoda Kaisar Agung untuk terbang menuju benua Fajar Gempa, sekecil setitik debu. Saat dia semakin dekat, tanah, hutan, dan lautan tumbuh lebih besar dan lebih besar di matanya. Dia seperti rintik hujan, yang selalu jatuh ke bawah. Suara mendesing. Segera, dia melewati penghalang pertahanan yang melindungi benua. Meskipun ada banyak ahli di bawah langit ini, Yang Qi tidak segera merasakan aura petapa agung manapun. Dan mengingat dia baru saja melarikan diri dari orang bijak hebat, tidak mungkin para legendaris di daerah itu akan memperhatikannya. Tak lama, setitik debu Yang Qi mendarat di hutan. Dia akhirnya mencapai benua Quick Dawn yang terkenal. Hutan yang terbentang di sekitar Yang Qi jelas sudah ada sejak zaman paling purba. Tentu saja, dia tidak berani mengungkapkan kehadirannya secara terbuka. Dia menggunakan segel Dewa Iblis untuk sepenuhnya menyembunyikan auranya. Dan kemudian dia menggunakan salah satu formasi mantra di pagoda Kaisar Agung untuk menyembunyikan dirinya lebih jauh. Energi spiritual yang sudah mengalir ke dalam pagoda membuatnya merasa segar dan segar kembali. Sage Great Master menyadari apa yang terjadi dan dengan bersemangat berkata, "Saya tidak percaya kita berada di benua Gempa Fajar. Saya telah memimpikannya ini selama bertahun-tahun. Saudara Yang Qi, energi roh sangat kuat, dan dapat mengarah pada kemajuan kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Esensi dari benua Quick Fajar melampaui benua kaya subur dalam segala hal yang bisa dibayangkan. Orang yang lahir di sini secara alami lebih kuat, dan memiliki meridian yang lebih baik yang tidak pernah tersumbat." Ah, benarkah kata Yang Qi? Kalau begitu, saya akan membuka pagoda dan membiarkan energi mengalir masuk untuk Anda gunakan dalam kultivasi Anda. Namun, jangan melakukan apapun untuk menarik perhatian luar atau mengungkapkan keberadaan kita. Mungkin setelah aku punya kesempatan untuk melihat-lihat dan memastikan kita aman, aku akan melepaskanmu ke tempat terbuka. Dan saya juga akan mulai memikirkan cara untuk pulang. Tentu saja, kami akan melakukan apapun yang Anda katakan, Saudara Yang Qi. Energi roh gempa fajar yang memenuhi langit dan bumi ini sangat luar biasa. Setelah menghirupnya, itu akan membersihkan tubuh kedagingan, dan mengusir kotoran. Itu juga mengandung beberapa aura dari benua alam liar purba, yang secara inheren memungkinkan mereka yang menyerapnya menjadi lebih kuat. Ya ampun, ada begitu banyak tanaman roh di sini. Ada air terjun yang indah di kejauhan yang dikelilingi oleh tanaman hijau yang semarak, termasuk banyak jumbai ramuan kumis naga, sejenis tanaman roh yang dianggap punah di benua kaya subur. Lebih mengejutkan lagi, aliran energi yang terpancar dari ramuan kumis naga akan mengambil bentuk fisik, menjadi entitas seperti anak kecil dengan tanduk naga di kepala mereka, yang akan bermain-main dan bermain di kolam di bawah air terjun. Bagi tanaman roh untuk secara alami menciptakan dewa yang baru lahir adalah hal yang menakjubkan. Sekali lagi, itu menimbulkan pertanyaan tentang seberapa kuat orang-orang dari negeri ini. Bagaimanapun, ramuan kumis naga dapat digunakan untuk mengembangkan kekuatan naga, dan mengubah seseorang pada tingkat dasar, termasuk menambah umur panjang mereka. Faktanya, seorang Master of Energy yang mengonsumsi pil obat yang terbuat darinya bisa segera mencapai level Leviathan. Jika sesuatu seperti itu muncul di benua kaya subur, atau bahkan benua barat, orang-orang akan bertarung dengan kejam untuk mendapatkannya. Namun, setelah beberapa pemikiran, Yang Qi memutuskan untuk tidak mencoba memanennya. Lagi pula, orang-orang naga kecil yang bermain di air sebenarnya tampak seperti anak-anak yang hidup dan bernafas. Mereka jelas memiliki pikiran, dan hidup, dan memanennya untuk konsumsi manusia tampaknya salah. Membantai iblis-iblis untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman itu baik-baik saja, tetapi melukai makhluk hidup yang tak berdaya sama sekali tidak mungkin. Dengan itu, Yang Qi mulai menjelajahi daerah itu, berharap untuk menentukan apakah itu aman atau tidak, dan apakah ada kelompok manusia yang kuat di daerah itu atau tidak. Jika tidak, dia akan membentuk formasi mantra untuk membantu usahanya mencapai transformasi ruang void. Jika ada orang, maka dia akan menunggu sebentar sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia bahkan mencoba mengirim badai psikis untuk memeriksa ruang waktu di daerah itu, hanya untuk menemukan bahwa itu sangat sulit. Rupanya,
Itu karena ruang waktu di benua Quick Fajar sangat stabil. Benua ini lebih merupakan dunia yang lengkap daripada benua kaya subur, dan oleh karena itu, tidak mengherankan jika hal ini terjadi. Membuka celah spasial di sini akan membutuhkan lebih banyak energi, atau dalam beberapa kasus, tidak mungkin. Sebenarnya, legendaris ruang void dari benua kaya subur tidak akan mampu membuka celah di luar angkasa di sini. Mereka perlu berlatih kultivasi mereka selama bertahun-tahun di sini, mungkin puluhan atau bahkan 100, sebelum mereka bisa menjadi cukup kuat untuk melakukannya. Ruang di benua kaya subur itu seperti selembar kertas yang bisa ditusuk dengan relatif mudah. Sebaliknya, ruang di tempat ini seperti selubung baja. WOOOSH. Bahkan saat Yang Qi mengamati dunia di sekitarnya, ledakan energi iblis turun dari atas, aura iblis-iblis perunggu yang tampaknya berniat membakar seluruh hutan hingga rata dengan tanah. Jelas, itu adalah iblis-iblis dari monsun neraka. Namun, dalam mengejar iblis-iblis ada dua aura yang kuat. Dalam beberapa saat, para pengejar sedang melawan iblis-iblis di puncak gunung terdekat. Yang Qi dapat melihat bahwa iblis-iblis berada dalam transformasi legendaris ke-6, yang berarti bahwa dia dapat menghancurkannya dengan mudah jika perlu. Namun, bagi banyak orang lain dengan level yang sama dengannya, bahkan para pembudidaya seni energi dari benua Quick Fajar, mereka seperti hal-hal yang keluar dari mimpi buruk. Benua Quick Dawn dianggap sebagai pesawat yang lebih tinggi, tetapi apapun asalnya, benda ini bahkan lebih tinggi dari itu. Selain itu, iblis-iblis Bronze Blaze secara inheren lebih tangguh daripada monster rata-rata. Jika teknik Yang Qi tidak secara khusus dirancang untuk menangani hal-hal seperti itu, dia tidak akan memiliki waktu yang mudah. Dua seniman energi yang melawan iblis-iblis adalah seorang pria dan seorang wanita, keduanya dalam transformasi legendaris ke-6, dengan domain pribadi mereka dilepaskan ke efek penuh untuk menyudutkan iblis-iblis. Iblis-iblis meraung dan melepaskan kobaran api yang berubah menjadi paku spiral yang melesat ke arah pria dan wanita itu. Yang mengejutkan, mereka langsung memblokir serangan itu. Kembali di benua kaya subur, 3 atau 4 legendaris domain pribadi tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Faktanya, kemungkinan besar akan dibutuhkan seorang legendaris dewa hantu untuk melawan iblis-iblis tingkat ini. Tiba-tiba, pasangan itu melepaskan gerakan pedang yang sempurna. 1 pedang untuk mengeksekusi dewa hantu, 2 pedang untuk menyelaraskan dengan langit dan bumi. Masing-masing dari mereka memanggil pedang ilahi yang sangat besar, yang keduanya bergabung menjadi serangan yang menghancurkan. Gerakan pedang gabungan menebas ke wilayah pribadi iblis-iblis perunggu, dan kemudian memotong benda itu menjadi 2, langsung mengakhiri hidupnya. Binatang raksasa itu jatuh dari langit dan mendarat di sungai di bawahnya, yang sebagai akibatnya mulai mengeluarkan uap yang hebat. Bahkan dalam kematian, iblis-iblis perunggu cukup kuat untuk mencemari dunia di sekitarnya dengan kegelapan dan kesuraman. Namun, pria dan wanita itu menyadari hal ini, dan dengan cepat mengirimkan energi sejati dalam bentuk jaring besar. Mengambil mayat, mereka menyimpannya ke dalam karung dimensional. Setelah itu, mereka duduk di puncak gunung untuk mengatur napas. Adapun Yang Qi, dia merayap maju diam-diam, berharap untuk mendengar beberapa percakapan mereka, dan mungkin mendapatkan beberapa berita dalam prosesnya. Kakak Luo, kata wanita muda itu, pedang yang diberikan master ini benar-benar memakan energi sejati. Gerakan gabungan yang baru saja kita gunakan itu menguras tenagaku sekitar 50%. Itu kuat, tetapi sulit dikendalikan. Dia menghela nafas. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini, jawab kakak Luo. Begitu kita menembus transformasi legendaris ke-7, kita akan bisa mengendalikan pedang dengan lebih mudah. Pada saat itu, kita akan cukup kuat untuk bepergian kemanapun di negeri ini. Tubuh iblis-iblis perunggu ini sangat berharga. Kita bisa menggunakan inti iblisnya, dan bahkan tubuhnya, sebagai bahan untuk membuat formasi mantra yang kuat. Dan kemudian kita bisa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Menurutmu mengapa monsun neraka menargetkan benua gempa Fajar Katedral Quick Dawn mengetahui masalah ini, dan memanggil semua dari 3.000 sekte Daois dan ratusan ribu faksi yang lebih kecil untuk bertahan melawan iblis-iblis yang menyerang? Saya pikir itu ada hubungannya dengan salah satu pesawat kecil. Suster Junior, pernahkah Anda mendengar tentang benua kaya subur? Benua kaya subur, wanita muda itu menjawab, alisnya berkerut. Kurasa aku pernah mendengarnya. Ini benar-benar pesawat kecil, atau lebih tepatnya, setengah pesawat seperti sebuah provinsi kecil di benua gempa Fajar. Faktanya, bahkan 1 dari 100.000 faksi yang lebih kecil mungkin memiliki lebih banyak wilayah daripada seluruh pesawat itu. Apa hubungannya tempat mungil seperti itu dengan iblis-iblis ini? Sepertinya ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui, Suster Junior.
Meskipun benua kaya subur memang setengah bidang, itu sebenarnya tempat yang sangat penting. Ini seperti batu loncatan menuju ruang waktu. Di zaman kuno, sekelompok sage agung membuat tanda segel misterius di sana, dan menurut cerita yang saya dengar, bahkan ada pecahan hati Yorewild di sana. Dapatkan fragmen itu, dan kamu bisa mempelajari rahasia jalan menuju keabadian, dengan kata lain, level demi immortal. Kakak Luo ini tampaknya sangat tertarik untuk memamerkan apa yang dia ketahui. Selain itu, saya juga mendengar desas-desus tentang sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, sesuatu yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Tahukah Anda bahwa putri suci dari katedral Quickdown kami yang paling dihormati benar-benar melakukan perjalanan ke benua kaya subur? Kata resminya adalah dia pergi mencari fragmen hati Yorewild. Namun, menurut apa yang saya dengar, alasan sebenarnya adalah dia ditabrak bintang jatuh dari pesawat yang lebih tinggi. Kemudian, dia melahirkan seorang putra, yang merupakan cara seorang dewa dari surga turun ke dunia fana. Apa wanita muda itu berseru? Kakak Luo, bagaimana kamu bisa belajar tentang rahasia seperti itu jika orang-orang dari katedral Quickdown mengetahuinya? Kemungkinan besar kami akan dibunuh. Ah, itu bukan masalah besar. Anda tahu pepatah lama, kertas tidak bisa digunakan untuk menyembunyikan api. Kebenaran akan keluar pada akhirnya. Para petinggi sudah membisikkannya, jadi tidak mungkin katedral Quickdown bisa menekan rumor itu sekarang. Faktanya, salah satu pemimpin asosiasi Yayoi kami mengatakan kepada saya bahwa putri suci sudah kembali. Rupanya, para pengawas di katedral Quickdown tidak percaya cerita dia dihamili secara ajaib, dan bahkan menuduhnya berselingkuh. Mereka juga mengirim 3 orang bijak agung ke benua kaya subur untuk menyelidiki masalah ini, dan menangkap pelakunya. Namun, saat itulah hal yang paling aneh terjadi. 1. Sesuatu yang aneh terjadi apa tepatnya? 3 orang bijak hebat itu dibunuh oleh seseorang yang misterius. Bahkan jiwa mereka hancur. Itu adalah kejutan besar bagi katedral Quick Fajar, dan bahkan beberapa tetua tertinggi mereka keluar dari meditasi karenanya. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Dan karena itulah Quickdown Cathedral berencana mengirim lebih banyak orang ke benua kaya subur. Faktanya, asosiasi Yayoi kami sedang mencoba untuk memutuskan apakah akan membuka lubang cacing di sekitar benua kaya subur atau tidak, untuk mengirim beberapa murid kami ke sana. Alasan utamanya adalah untuk menemukan pecahan hati Yorewild, tapi alasan kedua adalah untuk melihat seperti apa anak dari putri suci ini, dan untuk mengetahui apakah dia benar-benar dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Percakapan antara kedua murid dari apa yang disebut asosiasi Yayoi ini telah memberi Yangki banyak informasi baru. Untuk satu hal, dia mengetahui bahwa putri suci dari katedral Quick Fajar telah melahirkan seorang putra yang dikatakan sebagai dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Kembali di benua kaya subur, orang mengatakan hal yang sama persis tentang putra mahkota. Kemudian, dia mengetahui bahwa 3 orang bijak besar telah dikirim ke benua kaya subur untuk menyelidiki, hanya untuk dibunuh oleh sosok misterius dari sana. Tampaknya sangat mungkin bahwa orang misterius yang dimaksud adalah Rektor Institut Demi Immortal. Yangki sangat menyadari bagaimana pria itu selalu menjadi pelindung setia putra mahkota. Dan dia telah mengetahui dari Hua Tianxiong bahwa Rektor memiliki semacam hubungan dengan ibu putra mahkota. Tentu saja, putra mahkota bukanlah putra kanselir, dia benar-benar semacam dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Dan sekarang, jelas bahwa dia sangat terhubung dengan benua Quick Fajar. Yangki juga telah mempelajari informasi lain. Misalnya, benua Quick Fajar memiliki 3.000 sekte Taois, dan 100.000 faksi yang lebih kecil. Mereka memiliki lebih banyak pembudidaya daripada seekor lembu yang memiliki rambut, dan bahkan sebuah provinsi di tanah ini lebih besar dari benua kaya subur. Tapi kemudian mereka menyebutkan fragmen hati Yorewild ini, dan bagaimana benua kaya subur adalah semacam batu loncatan, semacam portal teleportasi. Pada akhirnya, tampaknya banyak orang di luar sana yang tertarik untuk mengambil untung dari benua kaya subur. Dan jika orang-orang dari asosiasi Yayoi ini akan membuka lubang cacing ruang waktu ke benua kaya subur, maka itu mungkin tiket pulangnya. Selain itu, dia tidak tahu bagaimana dia bisa kembali ke benua kaya subur. Benua Quick Fajar mungkin tempat yang bagus, tapi itu bukan rumah. Keluarga dan saudara kandungnya semuanya kembali ke benua kaya subur. Suatu hari di masa depan, setelah dia membunuh putra mahkota dan Yun Hailan, dan memastikan teman-teman dan keluarganya semua aman, dia berencana pergi ke Gunung Gantung untuk menemukan ibunya, dan menanyakan asal-usulnya.
Mungkin pada saat itu dia akan melanjutkan perjalanan ke pesawat yang lebih tinggi seperti benua Quick Fajar, untuk mencari informasi tentang rahasia alam semesta. Tetapi pada saat ini, dia gatal untuk kembali ke tempat asalnya. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Kakak Luo kembali ke atas untuk berburu lebih banyak iblis-iblis. Tepat, harus ada lebih banyak orang yang tersesat di luar sana. Semakin banyak kita membunuh, semakin besar hadiah kita, dan semakin baik kita dapat meningkatkan kultivasi kita. Pada titik ini, wanita muda itu melihat sekeliling dan menyadari di mana dia berada. Kamu tahu, kakak, kita berada di pegunungan asal roh sekarang. Ada banyak tanaman roh langka di sini, dan saya bahkan pernah mendengar bahwa ada kumpulan roh bawah tanah yang dipenuhi dengan cadangan kekuatan roh yang tak ada habisnya. Mungkin kita harus mencari-cari beberapa hal seperti itu. Jika kamu mau, tentu saja. Pegunungan asal roh berada di wilayah asosiasi asal roh. Mereka memiliki banyak energi bawah tanah, dan feng shui yang hebat juga. Kehidupan berlimpah di sini, meskipun, untuk beberapa alasan, asosiasi asal roh tidak pernah memulai operasi penambangan di sini. Bagaimanapun, pasti ada beberapa kumpulan roh yang kaya di sini. Mungkin karena jika mereka mulai menambang, itu bisa menyebabkan kebocoran energi roh. Dan jika mereka menambang semua energi roh, pegunungan akan berubah menjadi gurun. Dari apa yang saya dengar, asosiasi asal roh telah berfokus untuk membeli batu roh dan menyimpannya untuk akhirnya menghasilkan alam abadi di sini. Saya akan mengatakan itu tidak akan lama sebelum mereka benar-benar mewujudkan rencana mereka di pegunungan ini. Anda tahu, membantu diri kita sendiri untuk mendapatkan sumber daya mereka mungkin tidak pantas. Saya pikir Anda benar. Ayo pergi. Dengan itu, mereka berdua terbang ke langit untuk mulai berburu lebih banyak iblis-iblis. Mengingat mereka berdua legendaris domain pribadi, mereka bisa melewati ruang abu-abu dunia tempat mereka tinggal, meskipun mereka tidak bisa tinggal di luar terlalu lama tanpa mempertaruhkan kematian. Setelah mendengar kata-kata mereka, Yang Qi melihat ke bawah ke tanah, sedikit terkejut. Dia merasakan ada sesuatu yang istimewa di tanah ini, dan sekarang dia menyadari situasinya lebih rumit daripada yang dia sadari. Rupanya, dia berada di wilayah beberapa organisasi yang kuat, dan ada lapisan roh di tanah di bawahnya, yang sempurna untuk kultivasi. Membuka mata tuannya, dia melihat sekeliling lebih dekat. Gunung-gunung menjulang tinggi ke langit, dan tampak seperti naga yang menggeram, menyembah harimau, burung berkicau, dan kura-kura yang membawa makhluk abadi. Itu benar-benar tampak seperti tanah abadi-abadi, dan pada saat yang sama, tempat dengan keindahan alam yang murni. Jelas bahwa tidak ada penghuni manusia, membuat Yang Qi bertanya-tanya apakah tempat itu adalah semacam area terlarang. Faktanya, dia bahkan tidak melihat tanda-tanda asosiasi asal roh ini. Orang akan berpikir bahwa sekte atau agama Daois di tempat ini akan sangat besar, setidaknya sebesar Institut Demi Immortal. Markas besar tempat seperti itu pasti akan ramai dengan orang, namun, Yang Qi tidak melihat siapapun di dekatnya. Sepertinya markas asosiasi asal roh tersembunyi di aspek lain dari kekosongan, di tempat di mana orang tidak dapat mendeteksi lokasinya. Lebih buruk lagi, Yang Qi merasakan banyak tekanan di benua gempa fajar, dan dapat mengatakan bahwa dia tidak sekuat sebelumnya. Meskipun tingkat kultivasinya agak rendah, kemampuan bertarungnya sangat tinggi. Namun, dia masih kurang tercerahkan, terutama dalam hal fenomena langit. Melihat ke bawah ke tanah, dia melihat kekuatan universal yang sangat besar mendidih di sana dalam banyak urat batu roh. Sepertinya ini kesempatan bagus untukku. Saya pikir saya akan menyelinap ke salah satu urat batu roh itu dan mengerjakan kultivasi saya. Mungkin aku bisa mencapai transformasi ruang void. Meskipun dia tahu ini adalah wilayah asosiasi asal roh, dia tidak melihat orang lain hadir. Dan berdasarkan percakapan yang baru saja dia dengar, dia cukup yakin ini adalah tempat terpencil. Jika tidak, lalu mengapa tidak ada yang keluar saat iblis-iblis perunggu muncul? Meskipun urat batu roh bawah tanah tidak terlalu tinggi, masih bermanfaat untuk mengerjakan kultivasinya di sana. Namun, selalu ada kemungkinan bahwa dia akan diperhatikan oleh beberapa ahli. Menyiapkan formasi mantra yang tepat akan membantu, meskipun itu bukan jaminan keamanan. Bagaimanapun, terobosan di tingkat legendaris dapat memicu reaksi dari hukum magis, dan menyebabkan hal-hal yang sangat mencolok terjadi di langit dan bumi. Dan jika beberapa ahli yang kuat datang yang menyadari siapa dan apa Yang Qi itu, dia pasti akan berada dalam bahaya besar. Sebagian besar waktu, ketika para ahli legendaris mencoba terobosan, tuan atau sekte mereka akan mengawasi mereka. Memiliki penjaga dharma dapat melindungi dari orang luar,
Tetapi Yang Qi akan melakukannya sepenuhnya sendirian, dan akan sangat rentan. Sayangnya, tidak banyak yang bisa dia lakukan tentang situasi ini. Jelas, dia tidak mempercayai kanselir lebih dari yang dilakukan putra mahkota, dan karena itu, tidak akan mengambil risiko mencoba terobosan di demi Immortal Institute. Terserah. Saya hanya akan mengatur formasi mantra dan mencoba mengekstrak sebagian energi roh dari bawah tanah. Jika situasi berbahaya tiba, saya selalu dapat menggunakan formasi untuk mengunci energi vital di area tersebut dan mencoba melakukan terobosan nanti. Dia menghabiskan beberapa waktu mencari melalui pegunungan sampai dia menemukan lokasi yang cocok, sebuah danau dengan gua roh yang terletak di atas urat batu roh yang cukup besar. Ada penumpukan energi yang cukup besar di daerah itu, sampai pada titik di mana ikan yang berenang di kolam memiliki inti iblis yang besar. Yang Qi mengatur formasi mantra, mengunci semuanya selama puluhan kilometer ke segala arah. Kemudian dia melambaikan tangannya, membelah air danau dan memperlihatkan dasar danau di bawahnya. Mengirimkan aliran energi sejati, dia membuat lubang, dan kemudian mengirimkan energi itu ke dalam tanah. Akhirnya, dia menemukan asal-usul danau, setelah itu, energi sejatinya bergetar saat menabrak sesuatu yang padat. Menggunakan energi sejatinya seperti pancing, dia menyeret batu roh mentah yang belum dipotong. Itu seukuran kepalan tangan dan bentuknya tidak beraturan, tetapi mengandung kekuatan sedemikian rupa sehingga itu jelas merupakan batu kelas kerajaan. Jelas, dia berada di atas urat batu roh kelas kerajaan, yang akan sangat berguna bagi sebagian besar legendaris. Bagi Yang Qi, itu tidak terlalu luar biasa, tetapi ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Selain itu, sepertinya urat batu roh tingkat kekaisaran akan sangat dijaga, tidak hanya duduk di tempat terbuka di mana siapapun bisa mengambilnya. Sepertinya ini tempat yang bagus. Selain itu, saya memiliki banyak cadangan energi sejati yang dibangun. Dengan itu, dia menempatkan beberapa inti iblis ke dalam formasi mantra yang telah dia atur, lalu mengaktifkannya dengan energi sejatinya. Dari kejauhan, area itu akan tampak benar-benar sunyi dan tidak terganggu. Namun, sekarang menjadi lokasi bahaya tersembunyi. Yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa setelah menyerap energi roh dari benua Kuik Fajar, embrio kaisar di pagoda Kaisar Agung telah tumbuh, dan mulai bergerak-gerak dan bergerak seolah-olah akan berubah. Sepertinya pagoda Kaisar Agung ingin memperluas wilayahnya lagi, dan menaklukkan benua baru yang ditemuinya. Anda ingin berperang di benua Kuik Fajar, Yang Qi berpikir dengan senyum masam. Saya tidak berpikir itu akan mungkin bahkan jika saya adalah seorang sage hebat. Mengabaikan pagoda, Yang Qi menggunakan kehendak ilahi untuk mempersiapkan jiwanya, lalu duduk bersila di samping danau. Menggabungkan jiwa dan tubuhnya, dia bersiap untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, dan memfokuskan pikirannya. Kekuatan spasial yang tampaknya tak berujung mulai terbentuk di sekelilingnya, dan lebih banyak badai spasial muncul, menutupinya, memasuki darahnya, dan akhirnya menyebabkan lubang hitam muncul, yang menyedot energi vital di area tersebut. Ini adalah awal dari transformasi ruang void, di mana Yang Qi menyesuaikan jiwa dan tubuhnya ke tingkat yang tepat. Setelah itu, dia akan bisa melepaskan teknik untuk membuka celah di luar angkasa. Kekosongan itu tanpa batas, orang-orang tanpa batas. Dia mulai menggumamkan mnemonik dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, menyebabkan badai spasial menyebar. Namun, formasi mantra yang dia ciptakan menekan mereka, dan kemudian, ruang di area itu mulai robek dan robek saat lubang putih muncul. Lubang putih adalah kebalikan dari lubang hitam. Lubang hitam yang dia buat menelan energi vital di area itu, tetapi lubang putih itu adalah ekspresi dari kesengsaraan, dan memuntahkan serangan mematikan yang tak terhitung jumlahnya terhadapnya. Sudah, usahanya untuk mencapai transformasi ruang void menemui perlawanan. BOOM. Setitik kecil petir ilahi muncul, dan kemudian menabraknya dengan kekuatan gunung. Suara gemuruh yang menggetarkan surga, menggetarkan bumi memenuhi area itu, dan jika bukan karena formasi mantra yang dia ciptakan, akan bergema bagi para ahli yang jaraknya ribuan kilometer untuk mendengarnya. Ini tidak lain adalah Space Void God Lightning, setiap manifestasi kecil yang mampu menghancurkan gunung, mengalihkan sungai, membantai tentara, dan mengeringkan danau dan laut. Fluktuasi yang terjadi sebenarnya akan menghancurkan domain pribadi apapun yang mereka sentuh, dan bahkan memusnahkan legendaris domain pribadi. Setiap pembudidaya seni energi yang melihat apa yang terjadi akan dilanda teror. Sebelumnya, Yang Qi sama sekali tidak merasa percaya diri dalam mencapai terobosannya ke dalam transformasi legendaris ketiga. Tapi setelah kejadian ketika para Great Sage merangsang potensinya, dan dia membentuk Elemental Phase, segalanya berubah. Ditambah lagi,
Dengan energi sejati yang telah dia ubah dari batu roh tingkat bijaksana, dia sekarang lebih siap dari sebelumnya. Dia tidak lagi menghadapi rintangan yang menimbulkan rasa takut dalam mencapai transformasi ruang void, tetapi sebaliknya, dipenuhi dengan kepercayaan diri. Tanpa insiden dengan orang bijak agung, dia kemungkinan besar akan dipaksa untuk berlatih kultivasi selama puluhan tahun, bahkan mungkin 100 tahun, sebelum mencapai titik ini. Lubang putih spasial melayang di atasnya, mengeluarkan Space Void God Lightning, yang setiap manifestasinya dapat menghancurkan gunung atau sungai, dan bahkan membunuh hantu atau dewa. Tidak peduli jenis domain pribadi apa yang terkena kesengsaraan itu akan dihancurkan dalam sekejap. Dikatakan bahwa hanya orang bijak hebat yang menghabiskan waktu lama dalam kehampaan yang pada akhirnya bisa membentuk kilatan petir seperti ini, yang kemudian akan mereka berikan kepada murid-murid mereka. Murid-murid seperti itu akan melihat hal seperti itu sebagai harta yang paling berharga, sesuatu yang dapat mereka gunakan pada saat putus asa untuk membunuh musuh. Namun sekarang, baut Space Void God Lightning yang tak terhitung jumlahnya memenuhi area itu. Itu benar-benar situasi yang sangat berbahaya. Faktanya, bahkan legendaris dewa hantu atau legendaris bintang astral akan terluka oleh petir seperti itu. Tapi sekarang, Yang Qi menghadapi ratusan miliar baut. Namun, dia tidak tampak terganggu sama sekali, dan sebenarnya, setiap petir yang menghantamnya memberikan pencerahan baru keluar angkasa, dan hukum magis. BOOM. Pagoda Kaisar Agung bergetar hebat, membuat semua orang di dalam khawatir. Lady Princess Silvermoon hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Petir ruang void dan ada begitu banyak. Apa yang sedang terjadi? Apakah petir semakin lemah baru-baru ini atau semacamnya? Yang Qi tidak memperhatikan reaksi dari para penonton. Dia melepaskan energi sejatinya, menyebabkan gambar God Mammoth muncul, yang belalainya dengan cepat menyedot semua energi sejati eksternal. Kekuatan destruktif memenuhi meridian, pembuluh darah, organ dalam, dan lautan energi Yang Qi, dan seketika, seluruh tubuhnya terlempar ke dalam keadaan kacau balau. Namun, dia tidak khawatir sama sekali, dan hanya merekonstruksi dirinya sendiri, memperluas aspek dimensi tubuhnya. Dimensi sebelumnya telah terbentuk karena teknik yang dia kembangkan. Tapi kali ini, dia mendapatkan pencerahan spasial, dan dilahirkan kembali. Sekarang, dimensi di lautan energinya memiliki tanda pribadinya sendiri, dan meridiannya hampir seperti lubang cacing ruang waktu, berputar dan menggeliat seperti naga darah. Segera, pusaran besar muncul di lautan energinya, yang menyerap energi roh yang mengalir ke dalam dirinya dan mengubahnya menjadi energi sejati penguasa berdaulat dan kekuatan universal. Energi roh terus meletus dari kedalaman tanah. Pagoda Kaisar Agung. Yang Qi tiba-tiba membuka salah satu pintu pagoda, menyebabkan aliran energi sejati penguasa berdaulat mengalir darinya ke dalam dirinya, membantu mereformasi tubuhnya. Sekali lagi, dia berubah pada tingkat yang paling mendasar. Oh, pada saat itulah kapak besar muncul dari lubang putih. Itu sepenuhnya 300 meter dari ujung ke ujung, dan merupakan tipe yang bisa membantai naga dan menyebabkan ruang bergelombang di sekitarnya. Itu adalah senjata purba yang terbentuk dari kekuatan ruang, dan tanpa jeda sedikit pun, itu ditebang menuju Yang Qi. Kapak pemecah dunia Lady Princess Silvermoon menghela nafas. Ini adalah kesengsaraan yang hanya terbentuk ketika fluktuasi ruang mencapai tingkat intensitas puncak. Apa yang mungkin terjadi setelah ini? Yang Qi mengulurkan tangan dan meraih bilah kapak pemecah dunia, langsung menghentikan momentumnya. Kemudian, dia memutar tangannya, dan kapak itu meledak, mengeluarkan ledakan energi yang dia serap tanpa ragu-ragu. Selanjutnya yang muncul adalah pedang surgawi, seperti makhluk abadi yang terbang dari luar surga, yang menusuk ke arahnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bam! Dia meraih pedang di antara dua jari, dan kemudian memelintirnya, mematahkan pedang menjadi dua. Selanjutnya, lubang putih mulai mengirimkan lebih banyak senjata, seperti pedang, tombak, pentungan, cambuk, dan sejenisnya. Mereka semua terbentuk dari hukum magis ruang angkasa, dan tampaknya mampu mereduksi siapapun selain legendaris yang tidak pernah mati menjadi mayat. Namun, Yang Qi mengalahkan setiap orang. Pada akhirnya, sebuah cermin melesat keluar, yang tergantung di sana di langit, bersinar dengan kekuatan jutaan matahari dan bulan. Udara menyala menjadi api saat cahaya menyinari Yang Qi, membuat seluruh area menjadi lautan api. Cermin api dari kekosongan. Tingkat kesengsaraan ini biasanya muncul ketika Grid Sage membentuk domain Sage mereka. Nyonya Putri Silvermoon akhirnya menutupi matanya dengan tangannya, diliputi ketakutan pada kenyataan bahwa, jika cermin itu membunuh Yang Qi, dia juga akan mati. Namun,
Yang Qi hanya melompat ke udara dan meninjunya. Setelah memukulnya sekali, dia memukulnya lagi dan lagi, menyebabkan retakan menyebar ke permukaan cermin. Api menutupinya, namun api itu tidak melukainya sama sekali. Bahkan, mereka merasa agak menyenangkan. Akhirnya, cermin api kekosongan hancur, dan Yang Qi menyerap semua api, menyebabkan aspek porselen tubuhnya memancarkan poros cahaya yang cemerlang, yang masing-masing berisi gambar ibu baptis purba. Sempurna. Berkat pembaptisan kesengsaraan ini, Yang Qi dapat merasakan bahwa jiwa dan tubuhnya mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tiba-tiba, dia bergerak, mengikuti rute yang ditentukan melalui formasi mantra yang telah diatur, bergerak lebih cepat dan lebih cepat dengan setiap momen yang berlalu. Saat dia bergerak, sayap malaikatnya muncul di belakangnya. Bukannya lebarnya belasan kilometer, yang seharusnya, mereka menyusut menjadi hanya beberapa meter panjangnya. Namun, kecepatan dan kekuatan yang bisa mereka hasilkan tidak kurang karena itu. Segera, dia adalah seberkas cahaya kabur yang mendekati lubang putih, dan kemudian mengenai mereka. Untuk menghancurkan lubang putih, dia harus menembus ruang mereka melawan balik dengan hukum magis ruang angkasa. Jadi jika dia bisa menghancurkan mereka, itu akan membuktikan bahwa dia berada di transformasi ruang void. Ledakan. Dia menabrak salah satu lubang putih, yang menyusut dan mulai bergetar. Yang Qi adalah kabur yang menabrak lubang putih yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya mulai menyusut dan bergetar seolah-olah akan meledak kapan saja. Namun, saat itulah sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Hukum ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya bereaksi, menyebabkan suara gemuruh yang intens memenuhi area itu ketika semua lubang putih bertemu satu sama lain, berubah menjadi pintu yang sangat besar. Itu transparan, hampir seperti terbuat dari kristal, dan tingginya 3000 meter, mencapai tinggi ke awan. Namun, itu sangat stabil, dan serangan tinju Yang Qi berikutnya tampaknya tidak mampu melakukan apapun untuk melawannya. Itu tidak lain adalah portal luar angkasa. Ketika saya mencapai transformasi ruang void, Lady Princess Silvermoon berkata, portal luar angkasa hanya setinggi saya. Tingginya, 3000 meter bagaimana mungkin dan aku dianggap jenius top di benua barat. RUUMBLE. Yang Qi terus menyerang portal itu berulang kali, dan akhirnya mulai bergetar. Namun, itu tetap tertutup rapat. Ini adalah rintangan terakhir yang ditimbulkan oleh hukum magis ruang angkasa. Jika Yang Qi bisa membuka pintu, dia akan tercerahkan tentang rahasia mendalam dari hukum magis spasial. Namun, jika dia gagal, itu berarti dia telah mencapai akhir hidupnya. Meskipun dia benar-benar kelelahan, dia memiliki banyak energi sejati yang tersimpan di pagoda Kaisar Agung untuk membantunya maju. God Mammoth bisa membuka jalan ke neraka. Apa yang akan dilakukan portal luar angkasa kecil ini? Berteriak dari upaya itu, Yang Qi melepaskan serangan tinju yang kabur, menyebabkan suara yang menggelegar bergema yang mengingatkan pada injakan Mega Mammoth. Portal luar angkasa dipukul seperti genderang surgawi, dan fluktuasi yang menggelinding darinya menyebabkan air yang disentuhnya menguap. Retakan. Formasi mantra Yang Qi mulai bergetar, dirusak oleh portal luar angkasa dan sudah diambang kehancuran. Tidak ada waktu baginya untuk mencoba menopangnya. Dia harus membuka portal ini dan melangkah ke transformasi ruang void, jika tidak, portal itu akan lenyap, dan dia akan tamat. Setiap saat ia harus menyerang itu sangat penting. Biarkan dewa-dewa neraka keluar dari neraka. Tombak dewa neraka muncul di tangannya, yang dia tikam ke arah portal. Dia juga membuka mata Mahadewa, mengirimkan cahaya menyilaukan ke atasnya, seperti sungai kecerahan yang bisa membanjiri dunia fana. BOOM. Formasi mantra tidak bisa menyembunyikan fluktuasi lagi, dan mereka mulai bocor ke dunia di sekitarnya, menghancurkan sebagian besar hutan, dan bahkan menjatuhkan gunung. Akhirnya, kesunyian pegunungan yang jauh telah terpecahkan, dan para ahli di sekitar memperhatikan bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Kutukan. Dengan formasi mantra yang rusak, para ahli di sekitar pasti akan memperhatikan apa yang terjadi. Meskipun Yang Qi frustrasi, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang apa yang telah terjadi. Mengambil napas dalam-dalam, dia mulai menyerang portal lebih cepat dari sebelumnya. Dia menggunakan setiap disiplin bela diri yang bisa dibayangkan, dan tidak menahan apapun dalam hal energi sejati. Saat dia melakukannya, tanda-tanda kerusakan akhirnya muncul di permukaan portal luar angkasa. Namun, seperti kata pepatah lama, kelabang tidak berhenti menggeliat bahkan setelah diinjak. Dari dalam portal, kekuatan spasial merembes keluar dalam upaya untuk memperbaiki kerusakan. Itu bahkan mengirim tekanan yang menyesakkan ke Yang Qi. Tampaknya bertarung langsung melawan jiwanya, ke titik di mana,
bahkan jika dia membuka portal dan selamat, itu masih akan melakukan segala kemungkinan untuk menyakitinya. Tentu saja, itu wajar saja. Ketika seorang legendaris menangani level yang lebih tinggi, mereka harus berusaha sekuat tenaga dan tidak pernah mundur. Jika mereka menyerah pada serangan balik dari hukum magis, mereka akan terluka sangat parah sehingga mereka tidak akan pernah bisa mencapai terobosan mereka, atau mereka akan dibunuh, dan jiwa spiritual dan fisik mereka akan bubar. WOOOSH. Saat Yang Qi mengintensifkan usahanya, sosok bayangan terlihat terbang ke daerah itu dan melihat ke bawah ke portal luar angkasa yang sangat besar, semuanya mengenakan pakaian kuning. Mereka semua memilih tempat yang aman dari fluktuasi spasial, dan beberapa bahkan menggunakan harta magis untuk memanggil perisai perlindungan energi sejati. Saat mereka duduk di puncak gunung di daerah itu dan melihat apa yang terjadi, ekspresi mereka berkedip secara dramatis. Portal luar angkasa itu sangat besar. Seseorang mendapatkan pencerahan dari transformasi legendaris ketiga. Bahkan ketika aku masuk ke transformasi ke-6, aku tidak memprovokasi reaksi seperti itu dari hukum magis ruang angkasa. Anggota peringkat tertinggi dari grup yang baru tiba ini adalah legendaris domain pribadi, tetapi bahkan dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Ketika saya masuk ke transformasi ruang void, portal luar angkasa saya setinggi saya, tetapi bahkan saat itu, saya tidak dapat membukanya. Saya harus menggunakan pil abadi penusuk luar angkasa itu untuk melakukannya. Apa yang kita lakukan, kata ahli lainnya. Pegunungan asal roh ini adalah milik kita, tapi inilah beberapa orang luar yang mengalami kesengsaraan saat dia mencoba mencapai terobosan. Haruskah kita menangkapnya, serahkan dia ke Grand Elder penegak hukum, atau haruskah kita membunuhnya di tempat? Tunggu, kata pemimpin itu. Sepertinya kita tidak bisa menyerangnya sekarang. Anda akan berjalan ke tengah kesengsaraan itu dengan prahara spasial seperti itu, bahkan domain pribadi saya tidak akan melindungi saya. Mari kita tunggu sampai kakak tertua tiba, baru kita bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Tak lama, lebih banyak gelombang kekuatan memenuhi pegunungan saat pasukan tambahan tiba. Orang dengan peringkat tertinggi di antara mereka adalah seorang pria muda dengan mahkota dan jubah emas, yang matanya memancarkan cahaya keemasan. Meskipun dia tidak memegang senjata di tangannya, auranya mengungkapkan dia sebagai legendaris yang tidak pernah mati. Di belakangnya ada 3 ahli lainnya, salah satunya legendaris bintang astral, 2 lainnya dalam transformasi dewa hantu. Dari cara tinggi dan perkasa mereka membawa diri, jelas bahwa mereka percaya diri mereka lebih unggul dari semua orang yang hadir. Apa yang terjadi di sini, tanya pemuda berbaju emas itu. Kakak, seseorang meminjam kekuatan lapisan roh kita untuk mencapai terobosan di sini di wilayah asosiasi asal roh. Pak, lihat portal luar angkasa itu. Itu besar. Anda dapat mengatakan bahwa orang ini tidak memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi, namun lihat betapa mengejutkannya kesengsaraan itu. Dia pasti seseorang yang penting. Portal luar angkasa. Pria muda berbaju emas menjilat bibirnya, dan tatapannya berubah tajam. Itu besar. Aku bertanya-tanya seberapa kuat orang ini jika dia menerobos. Bahkan patriark berturut-turut dari asosiasi asal roh kita tidak pernah memiliki portal luar angkasa sebesar ini selama terobosan mereka. Apa perintahmu, kakak tertua? Apa yang kita lakukan? Tidak peduli apa yang terjadi, kita harus membawanya sebagai tawanan. Dia mencoba menerobos wilayah kita, dan menggunakan lapisan roh kita. Itu kejahatan besar, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan dari manapun dia berasal. Jauh di dalam mata pemuda ini ada jejak kecemburuan dan keserakahan. Setiap orang yang jeli akan dapat mengatakan bahwa Yang Qi bukanlah orang yang mudah diremehkan. Namun, itu berarti dia kemungkinan besar memiliki jarahan yang sangat berharga. Meskipun pemuda berbaju emas ini adalah orang yang sombong, bagaimana mungkin dia tidak merasa cemburu saat bertemu seseorang yang lebih kuat darinya? Baiklah, kita akan membawanya sebagai tawanan sekarang juga, kata pemuda itu. Aktifkan formasi mantra, dan aku secara pribadi akan menembus prahara spasial. Dia hanyalah legendaris roh jiwa, jadi saya tidak perlu takut apapun darinya. Sebelum ada yang bisa melakukan apapun, suara Yang Qi bergema dari dalam prahara spasial. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, tolong, tunggu sebentar. Saya dapat memberikan kompensasi kepada Anda untuk energi roh yang saya gunakan untuk terobosan saya. Di sini, saya mendapatkan inti iblis ini dari iblis-iblis yang saya bunuh dalam kehampaan. Ini harus menebus kerugian Anda. Setelah saya mencapai terobosan saya berjanji untuk berutang budi kepada asosiasi asal roh Anda. Dengan itu, 6 inti iblis terbang keluar dari prahara spasial. Beberapa ahli terdekat mengulurkan tangan untuk mengambil inti iblis, yang berdenyut dengan aura yang membara. Sebenarnya,
Ini sebenarnya adalah inti iblis dari perunggu api yang telah dibunuh oleh iblis-iblis Yangqi. Menakjubkan, salah satu legendaris dewa hantu berkata ketika dia menyadari bahwa itu adalah inti iblis dari iblis-iblis perunggu Astral Star. Iblis-iblis Bronze Blaze memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Salah satu legendaris dewa hantu berkata, bahkan jika kita mengirim 2 atau 3 ahli dengan level yang sama, mereka tetap tidak akan bisa membunuh iblis-iblis seperti itu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?